Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari biasa pekan Paskah yang ketiga. Saudaraku, marilah kita tetap selalu bersyukur di dalam doa kepada Tuhan kita yang selalu memberkati. Dan kita mulai pagi hari ini saudara dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roti hidup. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai dengan 8 dan Injil Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Saudaraku, sungguh percayakah kita akan Dia sebagai roti hidup, saudara? Saya pernah saksikan beberapa kali dan tak salahnya jika saya kembali saksikan di sini. Di saat saya di ruang ICU, saudaraku, antara sadar dan tidak, dengan tensi di monitor menunjukkan 60/35. Sangat lemah sekali, saudara. Bibir saya berucap dengan penuh kerinduan, "Komuni Yesus, komuni Yesus." Ternyata saudaraku yang terkasih, ucapan saya ini didengar oleh suster biara yang datang membesuk. Dia berjanji esok akan dibawakan. Dan keesokan harinya saudara, sungguh suster tersebut membawa hosti yang sudah dikonsekrasikan. Dalam keadaan lemah, tangan tak bisa diangkat, monitor masih menunjukkan angka 60/35. Dengan tidak melalui ibadah lagi, suster langsung memasukkan hosti yang sudah dikonsekrasikan itu ke mulut saya. Saat hosti menyentuh lidah saya, saudara, belum dikecap, saudara, suster memandang di monitor dan sungguh luar biasa. Tuhan kita sungguh hidup. Belum dikecap, saudara, baru menyentuh lidah saja. Suster menyaksikan sendiri ternyata angka di monitor bergerak naik drastis ke angka 120/100. Oh, haleluya. Nadi saya menunjukkan angka normal, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh dahsyat Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Dia roti hidup, saudara. Sumber kehidupan, dan kesaksian saya ini nyata dialami oleh saya sendiri. Bagaimana dengan Bro and Sis semua? Percayakah Bro and Sis bahwa hosti yang dikonsekrasikan sungguh Yesus hadir, tubuhnya sungguh hadir di hosti? Banyak yang ragu akan substansi hosti yang telah berubah menjadi tubuh Yesus setelah dikonsekrasikan ini, saudara. Dan kebanyakan orang beranggapan bahwa hosti dalam perjamuan kudus itu hanyalah simbol atau lambang. Saya katakan di sini, saudara, bukan simbol ataupun lambang, saudara. Tetapi substansi hosti itu sungguh berubah menjadi tubuh Kristus yang disediakan kepada kita. Banyak kesaksian-kesaksian tentang hosti yang dikonsekrasikan ini, saudara. Juga kesaksian yang saya alami ini. Tidak sedikit pula yang tidak percaya karena beranggapan ini hanya simbol belaka. Apa kata Yesus dalam Injil hari ini? "Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat, kamu tidak percaya." Yohanes 6 ayat 36. Masih ragukah kita akan hosti yang telah dikonsekrasikan itu, saudara? Yesus telah memberikan tubuhnya sebagai makanan rohani bagi kita yang takkan mendatangkan kelaparan lagi. Makanan yang diberikan itu adalah tubuhnya sendiri, saudara, yang membawa kita ke kehidupan yang kekal. Inilah kata Yesus, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Dan katanya lagi, saudara, "Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 50 sampai dengan 51. Saudaraku, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dialah roti hidup, saudara. Masih tidak percayakah kita akan sabdanya ini, saudara? Yesus menyatakan lagi tentang roti hidup yang diperkenalkannya bukanlah sebagaimana yang mereka ketahui seperti mana yang turun dari sorga, saudara. Walaupun roti itu turun dari sorga, namun orang memakannya tetaplah mati. Namun tidak demikian dengan roti hidup yang datang dari sorga ini, yang adalah tubuhnya sendiri. Setiap yang menerimanya akan memperoleh hidup yang kekal. Ketika hati manusia terpikat untuk terfokus hanya memperhatikan kebutuhan fisik, saudara, maka hatinya juga dapat semakin tertutup untuk menerima kebenaran Tuhan ini. Semakin manusia itu mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk kenikmatan dunia ini, dapat membawa hidupnya melupakan roti kehidupan yang telah dijanjikan oleh Yesus sendiri. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tidaklah cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik saja. Tapi lebih dari itu, kita membutuhkan kebutuhan rohani, yaitu roti hidup yang telah dijanjikan Yesus. Dan dialah, saudaraku sendiri, roti hidup itu. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti kehidupan. Bukanlah ingin mengatakan tidak penting mencari kehidupan jasmani, saudara. Namun Yesus ingin mengajar kita bahwa ada kehidupan yang mengatasi semua liku-liku kehidupan di dunia ini. Jika kehidupan yang utama kita peroleh, maka Tuhan juga akan memperlihatkan bagi kita roti kehidupan di dunia ini. Tuhan hanya ingin supaya kita mengenal siapa yang mengatasi kehidupan ini dan kita hanya percaya kepadanya saja. Mari saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau dengan iman mengakui dan percaya, saudara, bahwa hostia yang telah dikonsekrasikan sungguh-sungguh Yesus yang hadir dalam bentuk tubuh untuk kita santap. Bukan sekedar simbol ataupun lambang. Dan ini nyata, sungguh Dia Yesus yang hidup. Dialah roti hidup yang telah dijanjikannya kepada kita. Mari juga kita pun mau mengambil sikap hormat menyembah saat konsekrasi, juga pada saat perarakan di dalam penyambutan komuni. Kasih Yesus yang besar dengan menyerahkan tubuhnya bagi untuk keselamatan dan kesembuhan kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleichem.